Di mana ketakzubannya? Bagaimana tidak takzub? Berangkat tidak sampai 3 jam. Ada riwayat lebih dahsyat, tidak sampai hilang bekas suhu badan Nabi, tempat duduknya masih hangat. Begitu cepat peristiwa ini. Padahal perjalanan tidaklah singkat, perjalanan bukan dekat, melainkan itu perjalanan yang super duper jauh. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad at'ana ni'matan mutanawwi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malik wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa lam yusallu. Wa fi asari sahabah, as-salatu mi'rajul mu'mini. Sadaqallahul adzim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para tengku, semoga mereka semua atau Allahu baqa, Allah berikan panjang umur, amin Allah. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa kita tadi, yang sudah membimbing mungkin selama ini dalam urusan ketatanegaraan tingkat desa. Yang saya muliakan, yang saya hormati para tokoh masyarakat, terutama Bapak BKM dan pengurusnya, kemudian Imam Khatib Bilal dan lain sebagainya. Semoga istiqomah di jalannya, amin Allahumma amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati ibu bapak, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah, di antara bulan-bulan yang istimewa, ternyata yang dipilih Allah, yang lebih di mata Allah adalah bulan Sya'ban. Lah kok bukan Ramadan? Kenapa? Karena bulan Sya'ban disematkan bulan Nabi. Kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Madza fi Sya'ban, bahwa Sya'ban ini berarti penambalan. Apa yang ditambal?
Dalam sebuah hadis dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani tadi disebutkan bahwa Asy-Sya'ban al-mukaffir wa Ramadan al-mutahhir. Sya'ban ini penghapus, penambal, penghapus dosa, penambal amal. Ini Sya'ban. Maka ini bukan main besarnya, istimewanya bulan Sya'ban. Ada nanti satu malam yang dikenal umum dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, namanya nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu Sya'ban? Malam diangkatnya amal setahun. Yang kedua, malam dirubahnya takdir mu'allak, takdir masa depan. Itu kehebatan Sya'ban. Maka pantas kita syukuri kita masih hadir di bulan yang mulia ini dengan ucapan alhamdulillah. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat tercurah baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Baik ibu bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini masih banyak kelihatan melihat saya rada asing. Kira-kira perlu diperkenalkan lagi apa enggak? Supaya lebih nyaman di mata, nyaman di hati. Perlu perkenalan? Baik, kita perkenalkan lagi. Nama saya Muhammad Yani. Asli, ini kesimpulin sendiri aslinya. Sebab berat nih, gak jelas nampak. Asli itu simpulkan, aslinya saya mana, silahkan disimpulkan. Sebab saya belum tahu asli itu nisbatnya kemana. Apa tempat lahir, apa tempat bapak, apa tempat emak. Yang mana yang asli? Maka simpulin sendiri. Lahir di Terandam, besar di Canglade, sampai SD di Canglade. Ibu orang Lawi 2 Simpang Remah. Bapak asli Gumpang dekat Telingge. Nah, kira-kira dari sini bisa disimpulin kalau saya asli mana. Asli mana? Hah? Kutajani. Cari aman banget ini orang. Gumpang. Boleh. Itu Terandam. Dia lengkap semua. SD di Pulonas, belakang stadion. Setelah SD berangkat ke pesantren Darul Iman Lawe Perla. Sampai tamat SMA. Selesai itu berangkat ke pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb, Jawa Timur, Madura, Indonesia. Selesai dari situ mampir ke Gontor Ponorogo, pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Selesai dari itu mampir lanjut ke pesantren Tebu Ireng dan Darul Ulum Jombang, Jawa Timur, tempat Kiai Al-Hajj Almarhum Al-Maufullah Abdurrahman Wahid atau yang disapa dengan Gus Dur. Selesai dari Jombang berangkat ke pesantren Kerapiak, Yogyakarta, pesantren Al-Munawwir. Selesai dari Yogyakarta berangkat belajar Thariqah Qadariyah Naksabandiyah ke Ciamis, Suryalaya, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Sohibul Wafa Tazul Arifin
atau yang disapa dengan Abah Anom. Kemudian lanjut lagi ke pesantren Tasikmalaya, pesantren Cipasung, Jawa Barat. Kemudian lanjut lagi ke Kalimantan Selatan, Kota Martapura, Desa Sekumpul, yang dipimpin oleh Kiai Al-Hajj Almarhum Al-Mafullah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang disapa dengan Abah Guru Sekumpul. Selesai itu lanjut S2 di Kota Bandung. Dalam perjalanan di Bandung kemudian ngajar di Institut Teknologi Bandung ITB, tempat Presiden B.J. Habibie almarhum. Kemudian ngajar juga di UIN Sunan Gunung Jati, Kota Bandung. Ngajar juga di Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung. Ngajar juga di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Dalam perjalanan membuat pesantren di Bandung, membuat majelis taklim 10 di Bandung. Total jamaah dan santri alhamdulillah sudah sampai 3.000 orang. Total perjalanan di Pulau Jawa 23 tahun. Kalau tambah pesantren Darul Iman Leperla 6 tahun, total keliling mencari ilmu 29 tahun. Kenapa pulang? Karena udah 3 tahun tidak pulang, gara-gara Covid. Kalau kita di sana Covidnya ditakut-takuti, sampai tidak boleh keluar rumah. Bahkan nasi kami pun, makanan kami dianterin sama aparat. Itu hebatnya COVID-19 di kota besar. Entahkah itu beneran ngeri atau di ngeri-ngeriin, wallahu a'lam. Moga-moga bisa dijawab sama pemerintah saja. Tapi yang jelas saya kaget, kok di Kutacani biasa aja, nggak ada takut-takutnya sama Covid. Lebih takut kalau dompet sempit. Nah itu dia, lebih takut sama dompet sempit, nggak besar dompetnya. Kalau di kota lebih takut kepada Covid. Nah, itu mungkin perkenalannya kenapa pulang ke Bandung, kenapa jarang lihat, kenapa kok baru ketemu. Karena memang menikah dan tinggal di Bandung. Cuman sekarang ketika pulang lebaran, akhirnya orang tua belum izinin balik lagi. Nah, kemungkinan kayaknya baru dapat izin mudik lebaran lagi. Nah ini makanya sempat keliling ketemu sama saudara-saudara di desa apa ini tuh? Perapat Titi Panjang. Rada bingung saya, Perapat apa Titi Panjang? Jadi satu. Hebat. Nah, itu mungkin perkenalnya Bapak Ibu. Cukupkah? Atau perlu perkenalan lainnya? Cukup ya? Cukup. Baik, kita bahas peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW dalam bingkai tema yang diinginkan. Apa temanya tadi? Dengan spirit, semangat, ghirah Isra wal Mi'raj, mari tingkatkan solat 5 waktu berjamaah di masjid. Mari kita buat bab. Ini baru sejak saya keliling hampir sebulan dan bahkan sampai Ramadan nanti masih keliling. Baru kali ini ada masjid ngasih tema. Saya senang ini, karena berarti wilayah akademisi. Lah ini santapan sehari-hari, ini enak betul. Tapi mari kita buat bingkai dan kerangkanya agar mudah sistematika berpikir secara ilmiah dengan spirit ghirah. Apa itu ghirah? Apa itu spirit? Kita mau bahas itu juga.
Jangan-jangan sering ngomong semangat. Apa kin semangat tuh? Nah, pakai kin bahasa Kutacani nih. Apa kin? Nah, kin tuh. Ini saya balik lagi ke Bandung pasti ketawa orang Bandung, kok pakai kin? Nah, apa kin arti semangat, spirit, ghirah itu? Ngomongnya enak, ngomongnya mudah, ngucapin biasa, sering dengar. Tapi kalau sudah pakai ilmu baru puyeng. Apa tuh spirit? Di mana letaknya dalam diri? Dari mana datangnya semangat ghirah itu? Kita mau bahas itu. Jadi ada satu bab tentang spirit au ghirah. Yang kedua Isra wal Mi'raj. Berarti bab kedua Isra wal Mi'raj. Bab yang ketiga meningkatkan solat 5 waktu. Apa itu meningkat? Bab yang ketiga. Ada istiqomah, ada ziyadah, ada riyadhah. Nanti babnya di situ. Itu bab yang ke berapa? Jangan udah pada tidur nih. Kita pulang aja. Yang ke-3. Yang keempat ada bab berjamaah. Berjamaah. Bagaimana berjamaah itu? Fadilah berjamaah, khilafiyah jamaah. Dan nanti di ujung ingin saya sampaikan apa syafaat berjamaah di akhir. Berarti bab keempat. Bab yang terakhir masjid. Kenapa Isra Mi'raj? Minal masjid ilal masjid. Mi'raj juga masjid, namanya Baitul Ma'mur. Dan aras itu bentuknya masjid. Berarti ada 5 bab. Kalau ini mau dibahas 1 jam 1 bab. Berarti 5 bab, 5 jam. Betul, begitu? Siap 5 jam? Hah? Ini yang bikin tema nyesel juga bikin tema. Nah, ini berarti kita mau berapa semester? Kalau hari ini malam ini berarti 5 jam minimal. Sepakat 5 jam? Mantap 5 jam. Singkat 50 menit. Angka 5 kita pakai. 50 menit singkat. Singkat padat 5 menit. 5 menit aja. Yang mana? 5 menit, 50 menit atau 5 jam? 55 menit. Baik. Berarti kalau mantap itu 5 jam. Singkat 50 menit. Singkat dan padat 5 menit. Itu cuman ngucapin judul wassalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita berjalan saja. Nanti saya selalu di mana-mana karena saya pegang teguh slogan moto Aceh Tenggara. Sampai ke Pulau Jawa saya pegang itu. Sepakat segenap. Maka saya sering tanya kalau Bapak Ibu lihat nanti channel di YouTube, kebetulan kita punya channel di YouTube. Ini dibuat nama tim oleh tim media sosial ini, namanya Kiai Muhammad Yani Official. Mentang-mentang saya pakai tongkat pulang dari Jawa dipanggil Kiai. Makanya bukan saya yang ngasih. Ini tim media sosialnya yang ngasih. Boleh diputar di YouTube. Setiap ceramah saya pakai slogan sepakat segenap. Apa itu? Saya selalu tanya, lanjut apa cukup? Karena kalau sudah sepakat yang ganjil-ganjil digenepin aja. Nah, itu slogannya. Mungkin jarang Ustadz ngasih dalil. Saya kasih dalil. Sepakat segenap itu. Al-muslimuna ala surutihim. Itu dalil sepakat segenap. Bahwa kalau sudah sepakat haram diingkari, bahkan murtad dalam riwayat yang lain untuk diingkari. Nah, ini artinya kalau sudah sepakat, yang ganjil-ganjil teknis digenepin aja. Nah, jadi perlu ditanyain lanjut apa cukup nanti di perjalanan
dalam ceramah ini. Baik, kita coba mulai. Tapi sebelum mulai, ada satu hadis kata Rasulullah SAW, jika ada majlis tidak diisi dengan ayat Allah dan solawat kepada Rasulullah, maka yang hadir di hadapan Allah bagaikan bangkai-bangkai yang busuk. Nauzubillah. Lain kali pelajarannya, kalau sudah ada baca Quran, tambahin satu lagi solawat. Dalam kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami mengatakan, lam tashkur ilallah illam tashkur ila Rasulillah. Belum bersyukur kepada Allah jika belum bersyukur kepada Rasulullah. Nah, ini pelajaran. Lain kali adain solawat, walau sedikit. Walau tidak harus pakai penampilan, bacain solawat. Atau ada yang tidak sepakat dengan solawat, itu sudah kiamat. Berat. Maka untuk menandai keberkahan, agar kita tidak hadir sebagai sebagai bangkai di hadapan Allah, mari kita bacakan satu solawat. Yang ini juga dibaca oleh Rasul di bulan Rajab dan Sya'ban. Fadilahnya luar biasa. Siapa yang baca solawat ini tidak akan meninggal atau wafat dalam jangka 2 bulan ini. Amin Allahumma. Kok nggak ada yang aminin, pengen mati semua gitu. Amin Allahumma. Mau kita solawat? Mau? Boleh solawat? Boleh? Itu fadilah pertama. Fadilah yang kedua, siapa yang baca solawat ini di bulan ini, maka dihapuskan dosanya seluruhnya sebelum masuk Ramadan. Hebat nih solawat. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Nah, ini solawat yang dibaca Nabi di 2 bulan Rajab dan Sya'ban sebagai tarhibur Ramadan, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik, kita bacakan sekali. Kalau enggak hafal, boleh minta sama tim nanti kopiannya, kemudian yang hadiri dibagikan kembali. Kalau enggak hafal lagamnya, mohon maaf nih, lagamnya lagam Jawa Barat, karena memang tinggal di sana. Kalau mau diganti lagam boleh, tidak apa-apa, karena Nabi tidak pakai lagam. Kenapa Indonesia ulamanya rata-rata ngajarin pakai lagam? Karena agar mempermudah dihafal, sering dibaca karena enak lagunya, kira-kira. Bisa dibacain lagi nyayur, lagi masak, lagi kerja, lagi santai, lagi ngayunin anak buat tidur. Atau ada yang ngayunin laki mau tidur, boleh. Itu juga mantap. Baik, kita bacain sekali. Kalau tidak hafal, buka lagi channel YouTube-nya. Kata orang tim media sosial, jangan lupa like, share, and subscribe. Ini Kutacani, logat Inggris, logat Kutacani. Baik, kita baca sekali untuk mengambil keberkahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa
Ramadana wa hasil maqasidana ya Rabbana wa'fu anna wa'fir lana dhunubana ya Rabbana wa'fu anna wa'fir lana dhunubana wa'fu anna wa'fir lana wa'fir lana dhunubana wa'fu anna wa'fir lana wa'fir lana dhunubana birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Sudah hafal, Bu? Sudah hafal, Pak? Hebat betul sekali dengar baru langsung hafal. Itu IQ-nya 200 kali ya, baru langsung. Kalau tidak hafal buka lagi channel. Baik, kita buka tema yang diinginkan bahwa Isra wal Mi'raj dalam bingkai tema mari meningkatkan solat 5 waktu berjamaah di masjid. Pertama babnya tadi spirit Ramadan, spirit Isra wal Mi'raj atau ghirah. Sebelum kita bahas spirit Isra wal Mi'rajnya, kita bahas dulu apa itu spirit, apa itu ghirah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kolbu kita ada namanya domir. Domir. Ini biar tahu apa itu spirit atau ghirah. Domir itu apa? Terjemahan bebasnya domir bermakna moralitas. Apa itu moralitas? Sering kita bilang, dasar tidak bermoral. Moralnya bagus. Apa itu moral? Moral itu domir dalam lughah Arabiyah. Tetapi apa makna moral itu? Inilah salah satu bentuknya adalah spirit atau gairah. Bahasa Indonesia diambil jadi kata serapan. Asalnya dari bahasa Arab jadi gairah. Gairah itu bahasa Indonesia. Kata serapan dari ghirah. Yang ngerti bahasa Indonesia kata serapan pasti tahu. Diambil dari kata ghirah. Karena mulut Indonesia sulit logat Arab. Contoh, di Arab terkenal Sayyidatil Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu anha. Kenapa sampai desa perapat titi panjang jadi Siti Khadijah? Siapa yang ubah? Dari Arab Sayyidati sampai perapat titi panjang jadi siapa yang mulain, Bu? Ngaku-ngaku. Siapa yang duluan? Sayyidati jadi Siti. Ghirah, ghiratun jadi gairah. Jadi gairah. Kata serapan. Banyak kita ini maka tidak jadi international language karena bahasa kita tidak ada yang asli. Rata-rata kata serapan. Itu yang bikin berat. Jadi bahasa internasional atau bahasa lughatul jannah. Kata Rasul, lughatul Arabiyyah lughatul jannah. Bahasa Arab itu bahasa surga. Itu jadi spirit, jadi gairah. Apa itu? Dhamir. Berasal dari kolbu kita. Kolbu dibagi 5. Lain waktu kita bahas. Kalau nambah 5 jam lagi, kapan kelarnya nih malam? Yang ketiga namanya kolbu itu dhamir. Yang kedua kolbu itu namanya dhamir. Dhamir.
Apa itu domir? Ini tingkatan kolbu yang kedua. Tidak kita bahas yang satu, yang enggak kita bahas yang ketiga, yang keempat, yang kelima, kepanjangan. Nanti kita mau bahas spirit itu apa sih? Gairah itu apa sih? Ghirah itu apa? Supaya kita tahu spirit itu dalam domir moralitas. Apa itu moral? Moral itu adalah dorongan kebaikan dari dalam hati yang terdalam. Itu domir, itu moral. Kemudian apa kaitannya sama spirit? Spirit itu wujud salah satu moral. Salah satu wujud moral adalah spirit. Moral dibagi 3. Ini karena mintanya pakai tema sih. Jadi kayak kita kuliah. Yang pertama namanya domirul ijtimaiyah, moral lingkungan. Ada orang semangat kerja kalau di lingkungannya saja. Keluar dari lingkungannya jadi males. Berarti spiritnya tidak ada. Spiritnya kurang. Itu namanya moral lingkungan. Domirul ijtimaiyah. Kemudian ada yang kedua namanya moral domirul qanuni. Ada orang semangat kerja kalau tugasnya aja. Kalau jadwal piketnya, kalau giliran dia yang jaga, kalau giliran tugas dia, yang parah tuh yang parah. Ada orang tabrakan, dia nggak mau nolong, alasannya bukan tugas saya bukan polisi, saya bukan dokter. Ini moralnya lemah. Itu namanya domir konuni, moral formal. Orang baru mau baik, orang baru mau bersemangat kerja untuk kebaikan kalau itu tugasnya. Kita udah bisa paham mulai terhadap diri kita. Ketika saya hanya sebatas melepaskan tugas saya, baik sebagai BKM, baik sebagai penghulu, baik sebagai camat, baik sebagai bupati, kalau sebatas tugas, maka itu moralnya tingkat 2. Moralnya tingkat belum tinggi-tinggi amat tuh moral. Belum baik itu orang, masih setengah baik. Namanya domir konuni. Yang kedua, baru berspirit, baru berghirah kalau ada orang nempel di kolbunya, hidup dalam kolbunya domiruddin. Moral agama. Ini spiritnya spirit agama. Kalau kata agama baik, dia semangat. Kalau kata agama tidak baik, dia akan tinggalkan. Ini baru yang sebenar-benarnya ghirah, sebenar-benarnya spirit. Ini beneran yang begini yang diinginkan atau memang langsung kisah Isra Mi'raj? Ini saya mau tanya dulu, pengennya seperti ini atau mendengar kisah Isra wal Mi'raj? Langsung kisah. Berarti tidak jadi. Temanya dianggap batal demi hukum. Kira-kira. Karena tadi saya pikir ngasih tema, berarti kita bikin kerangka berpikirnya, sistematika berpikir dalam otak. Tapi kalau nggak begitu, langsung saja berarti kisah Isra wal Mi'raj, hikmahnya dalam sholat sehari. Kira-kira begitu ya. Lain kali kalau mau bikin judul, konsultasi dulu dong. Supaya nggak kebelinger. Takutnya jadi kuliah 2 SKS aja puyeng. Baik, kita bahas agak ringan supaya nggak cepat ngantuk. Langsung kisah, di tengah-tengah kisah bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam sholat 5 waktu yang diinginkan berjamaah di masjid. Kira-kira begitu. Baik, kita bahas langsung kisah saja. Ndak zuhuk, ndai tema. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kisah dengan ambil hikmah dan makna dan praktek solat sehari-hari. Isra wal Mi'raj. Secara bahasa Isra itu adalah jalan-jalan tengah malam. Secara
bahasa. Boleh banyak kitab menjelaskan itu. Ada Lisanul Arab, ada kitab Al-Munawwir, ada lagi kitab Lughah. Banyak kitab menjelaskan. Secara bahasa, Isra jalan tengah malam. Jadi kapanpun kita lihat orang jalan di tengah malam, boleh disebut dia sedang jaga malam. Enak aja Isra. Bolehlah secara bahasa. Yang kedua yang penting secara istilah syariat Islam. Apa itu Isra? Malu jadi muslim. Kalau ada orang tanya tuh, orang Islam tiap tahun peringatin Isra. Saya pengen tahu dong. Hai umat Islam, apa sih Isra itu menurut Islam? Kira-kira bisa jawab? Tuh kan jadi mu'alaf, pura-pura jadi mu'alaf aja udah. Sering diperingati. Tiap tahun ngundang ustadz. Oh ini kamuflase janjian nih. Ada sabotase nih. Kenapa? Karena jarang dibahas. Taunya kisah baru jalan 5 menit, pewa jadi politik. Allahu Akbar. Baru ceramah 5 menit, pewa jadi program-program pengulu. Astagfirullah. Kapan mau dapat ilmu? Nah ini problem nih. Makanya umat Islam jadi malu ditanya orang, apa sih Islam itu, apa sih Isra secara Islam. Sampai sekarang setua ini kita tidak tahu siapa yang salah. Dua-duanya salah. Ya tengkunya salah, ya ceramahnya salah, yang dengar salah, jadi salah. Tanggung jawab berat. Apa Isra secara istilah syariat Islam? Berjalan di tengah malam, linuriyahu min ayatina au ayatillah. Ini saya ngomong rada kelas, enggak apa-apa Pak Pengulu. Boleh ngegas boleh. Nah, karena kata Kuta Cani, mentang-mentang saya nanti dari Jawa dikira lembut, enggak akan. Nggo hadi hari malah begini. Sudah dari sononya, darahnya Kuta Cani, enggak mungkin lembut. Jangan berharap kumaha damang aya naon di dia, enggak mungkin. Berat, leher saya berat walaupun lama di sana. Tetap leher Kuta Cani, tetap babah Kuta Cani. Enggak bisa hilang itu. Jadi cuakan ni mah benih, insyaallah. Jadi sah ngegas sah. Biar nak ngantuk juga. Kalau saya lembek-lembek lama-lama, kirain khusuk, rupanya mengkau. Astagfirullahaladzim. Hai, kita lanjut. Ingat slogan sepakat segenap. Lanjut atau cukup? Kalau sepakat cukup selesai. Lanjut. Nah, asal dipaksa pun ya terserah lah kan begitu. Baik, Isra secara syariat Islam. Kalau ada non muslim bertanya, penasaran apa sih Isra? Jawab, hai Islam, tanggung jawab umat Islam menjawab, menjelaskan. Isra menurut syariat adalah berjalan di tengah malam, linuriyahu min ayatina. Apa itu? Berjalan di tengah malam untuk melihat-lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau tengah malam kita keluar rumah misal, jalan tengah malam, lihat bulan kok ingat Allah. Lihat bintang kok ingat Allah. Lihat pohon ingat Allah. Lihat suami kok jelek ingat Allah. Ini Isra nih. Isra tuh. Kenapa? Semuanya tanda-tanda kebesaran. Sejelek-jelek manusia tetap Allah katakan ahsanut taqwim. Jadi lihat suami jelek tetap juga ngingat Allah. Itu sedang Isra. Nanti keburu bangun suaminya, kenapa mamah lihat saya? Saya lihat bapak jelek banget. Tapi saya ingat Allah, Pak. Tenang aja. Bapak boleh jelek, tapi saya ingat Allah. Gimana Allah bisa menciptakan manusia sejelek suami saya? Naudzubillah. Misal. Jangan dilakukan, nanti cerai gara-gara ini. Naudzubillah. Apa? Syariat Islam mengajarkan Isra
berjalan di tengah malam untuk melihat tanda kebesaran Allah. Itu Isra. Tapi kalau jalan saja, kok tengah malam saja, kok jalan-jalan saja, enggak nginget apa-apa, malah nginget utang, pening takalnya mau bawa nama dam. Maka itu bukan Isra. Itu diuber-uber utang. Bukan Isra. Itu Isra. Baik, sudah jelas arti Isra. Kita bahas kisahnya. Melalui dalil surah Isra ayat 1 tadi dibacain nama qori kita. Sudah dibacakan sama qori kita. Surah Isra ayat 1. Bunyinya kira-kira bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, karena saya mau pakai tafsir, saya tidak pakai sampai ujung. Takutnya kelamaan. Kita pakai tafsir sufi, tafsir filsafat. Subhana, maha suci Allah. Apa syaratnya? Agar bisa Isra harus sucikan Allah. Tidak boleh ada proposal untuk Allah. Nabi berangkat, tidak ada proposal. Nabi berangkat, tidak ada keinginan. Nabi pergi dengan Jibril, tidak ada urusan. Mutlak asra, bukan Isra. Apa maknanya? Syarat kita boleh berangkat atau diberangkatkan Allah. Mungkin Isra dalam bentuk umrah, Isra dalam bentuk haji, Isra dalam bentuk tafakkur khalqillah au ayatillah. Maka syarat utama, sucikan dulu dong Allah dari semua keinginan nafsu. Sucikan Allah. Maka dipakai kalimat tasbih yang dalam tafsir disebut kalimat ta'zub. Syariatnya nyebut tasbih, hakikatnya atau tafsirnya nyebut ta'zub. Maka sunnah setiap melihat yang luar biasa ngucap subhanallah. Di mana ketakzubannya? Bagaimana tidak takzub? Berangkat tidak sampai 3 jam. Ada riwayat lebih dahsyat, tidak sampai hilang bekas suhu badan Nabi, tempat duduknya masih hangat. Begitu cepat peristiwa ini. Padahal perjalanan tidaklah singkat, perjalanan bukan dekat, melainkan itu perjalanan yang super duper jauh. Nauzubillah. Tapi kok bisa? Karena ini peristiwa menakjubkan, peristiwa akal lemah, akal buntu. Tidak bisa, tidak sanggup ngukur ini peristiwa dengan akal. Maka pakailah kalimat subhanallah. Sucikan Allah dari semua yang kita punya, dari semua yang kita mau, dari semua yang kita mampu. Barulah turun jalan atau solusi dari Allah dalam setiap peristiwa yang dilalui di alam dunia. Baik, kemudian ada kalimat asra. Ini kalimat pasif, berarti Rasul tidak jalan sendiri, jelas. Rasul didampingi, tapi bukan perkara Jibril yang dampingi, itu syariat saja. Ada orang non muslim nanya, buat apa Allah ciptakan malaikat kalau Allah mampu? Allah jelas mampu. Allah maha mampu justru. Kudrat iradat. Kenapa butuh malaikat? Allah tidak butuh malaikat. Yang butuh malaikat justru kita, hambanya. Loh, kenapa butuh malaikat? Kalau Allah langsung kepada kita, berat. Mana buktinya? Nabi Musa alaihissalam pingsan di Bukit Tursina hanya gara-gara melihat cahaya. Maka butuh perantara namanya malaikat. Bukan perkara malaikat yang dampingi, tapi ini perkara bi'abdihi. Ada ba' di situ. Siapa ba' itu? Ba' itulah pendampingan terhadap hamba. Apa maksudnya? Allah yang mau, maka semua bakalan terjadi kemampuannya. Kalau Allah yang mau, tidak ada urusan dengan buntu-buntuan.
Tidak ada urusan dengan lemah-lemahan. Karena Allah Maha Mampu. Karena ini maunya Allah, bukan maunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi keberangkatan. Maka itu yang disebut bi'abdihi musohaba, kemudian abdihi dalam bab prakteknya sehari-hari, baik dalam solat atau yang lain, disebut ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Dan ibadah itu adalah bukti kehambaan diri. Ibadah itu adalah bukti kehambaan diri, sekalipun bentuknya pengakuan belum tentu diakui. Ini kira-kira bahasa begini paham? Alhamdulillah. Nah, begitu kira-kira. Nah, kita praktek solatnya bagaimana? Bagaimana cara menarik surah Al-Isra ayat 1 ini sebagai dalil Isra wal Mi'raj ini menjadi praktek solat 5 waktu tadi? Pertama, subhanallah. Apa itu sucikan Allah? Bagaimana cara mensucikan Allah dalam diri ini? Tidak boleh ada sangkut paut dalam hati. Ketika mau menghadap Allah, hilangkan sangkut paut dalam hati. Yang boleh berada dalam hati hanya Allah. Tidak boleh ada sesuatu, apalagi penyakit hati dalam bentuk kotoran hati. Tidak boleh ada. Kemudian asra, jangan berharap khusyuk. Oh, ini aneh. Modelnya tengku dia sesat, dia masuk muka khusyuk. Baru dengar kali. Karena peristiwa solat dengan Mi'raj sama. Tidak bisa diinginkan. Oh, saya mau khusyuk. Tidak bisa. Khusyuk itu pemberian Allah, bukan kehendakmu. Ada orang anggap khusyuk, picam kena mata dia tutup mata, dia pejamkan matanya. Saya ingin khusyuk, karena khusyuk tidak lihat apa-apa. Itu bukan khusyuk, buta. Ada orang ingin khusyuk, dia coba khusyuk, Allahu Akbar, dia tutup telinganya, karena khusyuk baginya tidak terdengar apa-apa. Itu bukan khusyuk, tapi tuli tungkik bali jeri. Ada lagi yang lebih dahsyat, merasa hebat, pernah tarikat, pernah suluk. Oh, khusyuk itu tidak kerasa apa-apa. Mana contohnya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dicabut anak panah dari tubuhnya. Mungkin pernah dengar kisahnya ya. Dicabut anak panah dari dirinya, dia tidak terasa apa-apa. Cobalah tombak tubuhmu sedang sholat. Terasa apa enggak? Bukan itu khusyuk. Kalau sampai khusyuk diartikan tidak merasa apa-apa, itu bukan khusyuk, tapi mayit mati. Bukan khusyuk. Maka jangan coba-coba. Bukan kehendakmu perkara khusyuk itu. Perkehendakmu hanya sampai mencoba mempersiapkan agar bisa diberikan kekhusyukan. Maka nanti dalam kitab Imam Ghazali ada 6 tingkatan khusyuk. Tidak bisa dibahas malam ini 6 jam lagi. Ini aja belum disepakati dari 3 pilihan. 5 jam, 50 menit, 5 menit. Yang mana? Udah dapat, udah nemu pilihannya, udah. Yang mana? 55 menit tadi tentu. Mari hitung bersama. Udah berapa menit? Janji 55? Hah? 55 menit. Lanjut. Baik. Sampai di mana tadi? Ini kayaknya bohong lanjut ini. Karena tidak nempel satu pun. Lanjut. Mengkandu si payah. Iya. Ini kadang-kadang penyakit nih. Nah, baik, kita lanjut. Maka khusyuk itu bukan diinginkan, tapi pemberian. Tidak ada kehendak dalam khusyuk. Jangan dikira mentang-mentang buya, mentang-mentang kiai, mentang-mentang tengku, Allahu Akbar. Ini nampaknya khusyuk. Bagaimana buktinya khusyuk? Medekah takbirana.
Allah. Panjang amat sampai batal tajwid. Kok batal tajwid Tengku? Karena dalam tajwid hukum mat tabi'i dan mat asli itu cuma 2 Kenapa dia panjang banget? Allah. Sempat bimangan model tadi Allah. Kenapa? Dia pikir dia bisa khusyuk dengan begitu. Tidak bisa dikendai khusyuk. Bahkan boro-boro bisa khusyuk. Ini kenapa mic-nya? Powernya ketinggian. Wah, berarti udah lembut-lembut orang Buta Cane sekarang ya. Lemah kata orang. Baik. Kadang dia pikir khusyuk begitu, tidak. Bahkan boro-boro dapat khusyuk ujung-ujung, kalau kelamaan, kalau kepanjangan malah datang was-was dan tingkat hayalan. Mohon maaf, boleh diomongin? Boleh? Enggak tersinggung enggak? Kalau tersinggung enggak usah saya omongin. Boleh enggak diomongin? Nah, saya mau kasih tahu, kalau ada kebetulan yang melakukan, mohon maaf. Saya tidak ada bocoran dari panitia, tidak ada. Murni, karena memang rata-rata begitu. Salah paham. Ada orang kepanjangan satu, Allah, dikira mau khusyuk. Alah, balah batal hukum tajwidnya. Maka dalam kalimat Allah itu ada 2 harkat saja, mat tabi'i, mat asli. Tidak ada lebih dari 2 harkat. Jadi tidak benar panjang Allahnya, tidak ada. Atau ada orang boro-boro khusyuk malah tambah was-was. Apa was-wasnya? Mohon maaf, lagi-lagi mohon maaf, saya tidak pernah lihat bapak sholat. Saya tidak lihat bapak-bapak sholat. Saya tidak lihat ibu-ibu sholat. Tapi dulu mungkin ada, mungkin ini. Ada orang ngulang-ngulang takbir. Allah. Mange. Belum. Allah. Belum nyampe, belum dapat, dia belum dapat. Allah. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Yang kenceng itu yang jujur namanya. Kenapa begitu? Karena salah paham tentang khusyuk. Tidak begitu khusyuk. Oh, alasannya bukan khusyuk Pak Ustaz, alasannya itu bab niat, qasad, ta'rad, ta'yin. Baik, mungkin itu alasannya. Bagaimana menempatkan 3 kosakata rukun niat dalam 2 kalimat takbir, atau dalam 2 kosakata takbir, yaitu Allah Akbar. Bagaimana menempatkan takbir niat dalam Allah dan Akbar? Baik, apa sulitnya? Kan niat itu qalbu, bukan lafzi. Qalbi bukan lafzi. Kalau lafzi namanya lafaz niat, tidak ada urusan. Paling mazhab Syafi'i mengatakan menuntun hati agar bisa terarah dalam niat. Tapi yang dimaksud qasad, ta'arud, ta'yin kan bukan urusan khusyuk atau urusan mempersulit, justru mempermudah. Apa mempermudah? Supaya kita tahu niat itu tergolong 3 di dalamnya. Qasad keinginan, bentuk wujudnya usolli. Ta'arud dalam bentuk penentuan pertama, namanya fardhu. Usolli fardhu, ta'arud fardhu. Kemudian solat wajib banyak, karena saya cuma nyebut fardhu. Ini wajib yang mana? Zuhur, asar, isya, maghrib, isya dan lain sebagainya. Maka yang ta'yin namanya zuhri. Atau memang belum paham di situ sehingga sulit. Sehingga dia was-was. Oh, belum ini. Karena dia anggap intinya harus dapat usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblatin ma'muman lillahi ta'ala. 8 kosakata mau dimasukkan dalam 2 kosakata, mustahil bisa. Kalau dia ikuti lafaz. Jangan ikuti lafaz, karena yang bicara hati, yang ucap hati. Ucapan hati bagaimana? La sautin wala harfin. Tidak ada huruf, tidak ada suara.
maka lebih cepat daripada lafaz. Nah, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham lain waktu, kalau ada pengajian di sini ada. Masjid ini ada pengajian? Ada. Habis lebaran. Biasanya malam apa? Ini mulai ngarang, nampaknya mencurigakan jawabannya. Masjid semegah ini tidak ada pengajian. Kalau begitu jangan jadi masjid, jadikan kuburan. Apa masjid? Tempat peradaban umat. Ya sholatnya, ya ilmunya, ya pengaduan umatnya, ya bentengnya. Itu masjid. Nih belajar lagi. Kalau belum, BKM-nya suruh nanti ngadep lagi pelatihan. Harus bisa. Jangan cuma nyalahin umat, kita tidak wadahi pahalanya. Antum semua sebagai petugas-petugas Allah. Bukan bermegah untuk masjid. Tidak ada urusan kemegahan. Tidak ada urusan kemegahan. Urusannya dalam dalil Quran adalah kemakmuran masjid. Tidak apa-apa begini ngegas, tidak apa-apa. Gak semekali. Sayang kita terkejut. Saya pribadi terkejut. Kutacani jadi sarang sabu, padahal di kota besar udah ketinggalan jauh sabu. Kenapa Kutacani gitu gembor-gembor sabu? Kan ini menyedihkan, menyakitkan, menyedihkan, memilukan. Siapa yang bisa berantas? Petugas-petugas masjid. Siapa petugas masjid? Ya umat yang berada dalam masjid. Kalau sinar masjid redup, lebih bercahaya sinar sabu, ya jelas bakalan ngikut sabu. Bukan sinar lampu masjid, bukan sinar megahnya masjid, tapi sinar petugas masjid, pemakmur masjid, orang-orang yang di masjid, umat-umat yang di masjid. Bagaimana sinarmu bisakan mengalahkan sinar-sinar kejahatan di luar masjid? Itu tugas beratnya. Padahal itu bab terakhir nanti kita bahas. Kenapa Isra wal Mi'raj masjid ke masjid? Cuman karena kebetulan sampai ngegas langsung kan begitu. Lanjut. Cukup lanjut. Nah, ibu-ibu kayaknya udah sempoyongan. Ibu-ibu khusus ibu jawab dong. Lanjut. Cukup atau lanjut? Lanjut. Baik. Tinggal berapa menit lagi? Tadi 55 menit. 45 menit lagi. Wah, curangnya kebangetan. Baik. Itu maknanya khusyuk, bukan dikehendaki tapi pemberian. Bukan dikehendaki tapi diberi, itu khusyuk. Maka jangan mencoba untuk bisa khusyuk. Tidak bisa. Khusyuk itu pemberian Allah. Bagaimana syaratnya? Maka kita harus paham kalimat asyra tadi. Syarat berikutnya harus ngaku sebagai hamba. Apa ngaku sebagai hamba? Bahwa kita ini harus menampakkan kehambaan, bukan lain-lain, membuktikan kehambaan. Sebab fitrah manusia ada dua. Nah, ini ilmu lagi nih. Fitrah manusia ada dua. Satu mencari Tuhan, kedua menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau cuma ngakuin Allah itu Tuhan, semua orang mampu. Tidak sulit. Kata orang ateis tidak sepakat Tuhan. Kata orang liberalis semua sama Tuhan itu. Tidak ada masalah. Kalau ngakui Tuhan itu insya Allah mudah. Yang berat membuktikan pengakuan terhadap Tuhan, yaitu ibadah. Ini fitrah kedua, menghambakan diri kepada Allah. Nah maka bi'abdihi syaratnya untuk sholat 5 waktu itu. Itu yang kedua. Baik, kita bahas perjalanan Isra-nya. Jumhur ulama dalam riwayat Isra wal Mi'raj terjadi di tanggal 27 Ramadan, 27 Rajab. Pada saat pulang dari negeri Taif,
Selesai musibah ketiga di Taif. Apa kenapa kok dinamakan musibah ketiga? Karena musibah pertama wafat paman beliau Abu Talib, musibah kedua wafat ibunda tercinta Sayyidatil Khadijah, istri tercinta. Kemudian musibah ketiga dilempari di Taif selama sebulan berdarah-darah. Pulang ke Makkah merenung di satu malam tanggal 27 Rajab. 3 riwayat, satu di rumah sepupu beliau Hindun, riwayat kedua mengatakan Nabi di rumah beliau, riwayat ketiga di depan Ka'bah. Inilah riwayat yang paling sahih, insyaallah di depan Ka'bah. Selesai tahajud, selesai qiyamul lail, beliau tafakkur di depan Ka'bah. Datangilah Jibril. Sampai di sini kita kasih hikmah. Apa hikmahnya tafakkur? Kok ditafakuri, kok bukan disedihi saja? Bukankah boleh menangis terhadap kesedihan? Boleh. Tapi bukan tangis yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah adalah tafakkur. Kesedihan berturut-turut diberi nama Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena minimal bertemu 3 kesedihan sekaligus dalam 1 tahun. Kalau kita ketemu kesedihan dalam 1 hari, namanya itu hari kesedihan. Menumpuk kesedihan dalam 1 minggu, namanya minggu kesedihan. Pekan kesedihan. Kalau numpuk dalam bulan, kesedihan banyak dalam 1 bulan, disebut bulan kesedihan. Numpuk dalam 1 tahun kesedihan, disebut tahun kesedihan. Itu yang disebut Amul Huzn. Ini latar belakang Nabi bertafakur yang dihitung tafakurnya. Apakin kelebihan tafakur ini? Nah, untuk menjelaskan ini, boleh saya pakai kisah? Boleh? Boleh pakai kisah. Ini nambah kisah berarti. Selain kisah Isra wal Mi'raj ada kisah baru lagi. Boleh pakai kisah? Boleh? Enggak habis waktu 5 menit tadi? Enggak. Tentang fadilah tafakur. Satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali punya murid lagi ngaji kepada Imam Hambali. Setiap pengajian Imam Hambali tidak lepas selalu memuji Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali. Kagum Imam Hambali menceritakan kepada murid pengajiannya. Tiba-tiba ada satu murid ngacung, angkat tangan, tunjuk tangan. Ya Syekh, saya kok heran sama Syekh. Heran kenapa kamu? Setiap pengajian kok selalu muji-muji Imam Syafi'i saja. Sehebat apa sih Imam Syafi'i itu? Kata Imam Hambali sambil tersenyum, kau mau tahu hebatnya Imam Syafi'i? Kau mau tahu alimnya Imam Syafi'i? Kau mau tahu abidnya Imam Syafi'i? Baik, kalau begitu besok kau kuutus, pergilah bertemu 1 hari saja dengan Imam Syafi'i. Pergilah, buktikan sendiri betapa alim, abid Imam Syafi'i. Maka singkat cerita, berangkatlah ini murid Imam yang modern madonggo itu. Lanjut. Masih dengar masih? Masih sanggup? Belum tunduk belum? Butuh makan butuh? Jangan nunggu makanan jangan. Lanjut. Maka berangkatlah muridnya Imam Hambali. Sampai di rumah Imam Syafi'i, disampaikan hajat nazar yang diinginkan. Bahwa saya ingin belajar kepada Imam Syafi'i, kata murid ini. Baik, kamu siapa? Saya muridnya Imam Hambali. Baik, silakan. Bermalamlah itu murid Imam Syafi'i, Imam Hambali di rumahnya Imam Syafi'i. Mulai dari pagi sejak datang sampai malam biasa saja. Solat 5 waktu ya solat, baca Quran ya baca, zikir ya zikir, sama, tidak ada beda. Imam saya Hambali juga begitu.
Tidak ada bedanya. Oh, ini biasa saja, kata murid ini dalam hati. Tibalah waktu malam. Si murid Imam Hambali ini terus ibadah sepanjang malam. Solatnya qiyamul lail, kalau tertidur jadi tahajud, kemudian tambah sama witir, wirid, zikir, baca Quran. Murid Imam Hambali ini full ibadah, tidak ada kurang ibadah. Tapi dia terkejut melihat Imam Syafi'i dari sejak mulai habis Isya kerjaannya cuma ngelamun aja, termenung saja, seolah-olah bagi dia menghayal saja, tidak bergeser dari satu meja, dari satu kursi, dan terus termenung seolah-olah. Mulai sanksi, mulai curiga ini murid Hambali. Jangan-jangan ini Syekh Hambali bohong kali. Kok saya udah berapa rakaat tahajud, qiyamul lail, wirid udah ribuan. Kok ini imam yang katanya alim, abid kok diem aja di sekursi. Diem aja pegang-pegang kitab di atas meja. Jangan-jangan salah kali ini. Akhirnya memberanikan diri bertanya ke Imam Syafi'i. Ini bagaimana makna tafakkur, fadilah tafakkur. Ya Syekh, dari habis Isya saya perhatikan antum. Kok kerjaan antum tidak lebih cuman geser-geser di kursi saja, di atas meja saja. Saya sudah berapa kali sholat, kok antum tidak? Kok antum cuman tidak ngapa-ngapain lah intinya. Senyum Imam Syafi'i jawab, hai anak muda, hai murid, ketahuilah ribuan rakaat kau sholat kalah sama sekali tafakkur. Kok bisa ya Syekh? Maka dikeluarkan hadis oleh Imam Syafi'i. Dengerin, ini hadisnya tentang tafakkur. Tafakkur sya'ah ghairu min ibadati sab'ina sana. Tafakkur sejenak mengalahkan ibadahmu 70 tahun lamanya. Luar biasa tafakkur. Tafakkur sejenak ngalahin ibadah 70 tahun. Umur aja kadang tidak nyampe, tapi pahala udah dicatat 70 tahun ibadah. Tuh hebatnya tafakkur. Maka ini Rasul tafakkur di depan Ka'bah, merenung bagaimana sebenarnya nasib saya ini. Belum lama ditinggal paman sang pembela Islam sekalipun bukan muslim. Belum lama ditinggal istri tercinta sekalipun masih banyak punya istri. Belum lama pulang dari Taif dilempari, kok sedih amat ya nasib saya. Kira-kira begitu. Apa rahasia di balik ini? Kalau mau jawabannya ada dalam hadis Imam At-Tabari atau Berani, bunyinya idza ahabballahu 'abdan ibtalahum liyasma' tadarru'ah. Apa tujuannya? Ketika kita merenungi kesedihan, tujuannya adalah agar Allah menambahkan derajat kehambaan yang dicintainya, lebih cintanya kepada kita. Maka itu yang diinginkan adalah jeritan, tangisan, tafakuran, kesedihan mengait kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyasma' tadarru'ah. Idza ahabballahu 'abdan liyasma' tadarru'ah. Kalau Allah mencintai hambanya, tidak akan berhenti diujinya. Kenapa diuji terus? Liyasma' tadarru'ah, agar dia mendengar jeritannya hanya kepada Allah. Itu. Baik. Pada saat tafakur datanglah Jibril alaihissalam. Bertamu seolah-olah, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Janganlah lagi bersedih ya Rasulullah, cukuplah sudah tafakurnya, cukuplah sudah renungannya. Kalau di bumi Allah ini banyak yang menghinamu, melemparmu, mencaci makimu, mari ikut denganku, kita akan tunjukkan
betapa masih banyak makhluk Allah yang memuji dan mengagungkanmu. Ayo berangkat denganku. Terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Naik apa berangkat? Apa persiapannya? Sebelum berangkat Rasul dibedah dada Nabi. Nabi dibedah 4 kali di umur 4 tahun dalam masa pengasuhan Halimatus Sa'diyah. Dibedah di umur 10 tahun masa taklifi. Apa itu taklifi? Di bawah baligh, di atas tamyiz. Apa itu di bawah baligh, di atas tamyiz? Kalau tamyiz 7 tahun, kalau baligh 15 tahun, berarti 10 tahun. Nabi dibedah di usia 10 tahun, di masa awal beban syariat yang sudah dibebani dengan hukumannya, sekalipun tak boleh membekas. Lanjut kemudian, dibedah lagi di umur 40 tahun. Kenapa dibedah di umur 40 tahun? Ini mau diangkat jadi Nabi dan Rasul di Gua Hira. Lanjut sekarang yang keempat, Rasul dibedah hendak Isra wal Mi'raj. Tujuannya apa? Karena ini perjalanan bukan perjalanan akal dan kasat mata, maka ini butuh iman yang membekas dalam dada. Dibedah lagi, dimasukkan dari bejana emas dalam riwayat yang sahih Bukhari dan Muslim. Iman, Islam, ihsan yang tebal dimasukkan ke dalam dada Nabi, maka ini modal untuk keberangkatan. Sampai di sini kita beri hikmah dalam solat 5 waktu. Bagaimana maksudnya membedah diri? Maka hilangkan dulu kebencian, dendam, penyakit hati sebelum berangkat hendak solat. Jika masih membawa dendam, penyakit kotoran hati, bukan tidak sah solatnya, tapi tidak diterima solatnya. Tidak ada yang boleh berangkat tanpa mensucikan kalbunya, dan tidak ada yang boleh berangkat tanpa menyadari dirinya untuk solat. Itulah syaratnya kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah dalam bentuk ibadah. Ini hikmah di sini. Kemudian pertanyaan kedua, naik apa Rasul? Rasul naik bubur ayam. Gak ada yang nyaut ibu-ibunya, jangan udah tidur kali ya. Masih sanggup, Bu? Masih? Nah, terserah Pak Ustaz, pokoknya aku melok madar begini. Gimana? Ini sepakatnya aja. Cukup apa lanjut? Oke. Mantep juga. Perapat titi panjang. Masa 2 desa jadi 1? Nggak sanggup. Sanggup dong. Baik. Buruk. Apa itu buruk? Diambil dari kata al-barq. Apa itu al-barq? Artinya kilat. Maka kalau kita lihat kilat itu hakikatnya buruk. Kenapa dibilang kilat adalah buruk? Karena percepatan buruk secepat kilat. Apa ciri-ciri buruk? Kata Nabi, lebih kecil dari lembu, lebih besar dari keledai. Berarti ini jenisnya binatang. Iya, tapi binatang bukan sebarang binatang. Ciri kedua, buruk punya sayap. Sayapnya tidak di punggung. Kalau di punggung itu lukisan. Kalau di punggung itu kartun, kalau di punggung itu adalah gambar, kalau di film adalah itu gambar dan film penggambaran. Karena itu ayat sam'iyat tidak boleh dihayalkan, melainkan diimani. Ada orang melukis buruk wanita cantik bersayap, seolah-olah bidadara atau bidadari yang bersayap. Ini sesat, menyesatkan. Siapa yang buat? Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau ketemu buku begitu, robek saja. Itu menyesatkan. Karena hadis Nabi mengatakan buruk tidak bersayap di punggung, sayap buruk ada di paha. Itulah hakikat sahih Bukhari Muslim. Itu yang diyakini. Oh iya, itu yang harus diyakini. Baik, selanjutnya ciri buruk apa? Buruk punya langkah yang sangat cepat. Sekali langkah 500 km sampai. Satu langkah. Kambing mana sekali melangkah 500 km? Lembu mana yang ada secepat itu? Kuda mana? Onta mana? Tidak ada. Kenapa bisa ada? Karena ini maunya Allah. Ingat kata kunci, asra bi'am. Nah, itu tidak boleh lepas. Sama solat, maunya Allah dalam perjalanan solat. Bukan berangkat solat, tapi dalam solat, sedang solat maunya Allah. Khusyuk itu maunya Allah. Kalau sudah diberi, kita terima. Jangan mengingkari.
Itulah kendaraan sang Nabi ketika berangkat Isra Mi'raj ke hadapan Ilahi. Lanjut. Kemudian naik buruk, belum selesai. Ada ciri buruk berikutnya. Buruk punya ciri kalau ketemu tanjakan maka memanjang kaki belakang, ketemu turunan memanjang kaki depan. Apa maksudnya? Tidak pernah goyang, selalu datar, sehingga Rasul tidak merasa apa-apa dalam perjalanan. Beginilah perjalanannya. Inilah ciri-ciri buruknya. Maka berangkat Nabi, ada 4 tempat persinggahan di bumi, tapi banyak persinggahan di langit. Persinggahan di bumi pertama, sekali langkah buruk sampai ke Yasrib. Apa itu Yasrib? Bakal atau cikal bakal Madinah. Berangkat sampai di Yasrib. Sampai di Yasrib disuruh turun sama Jibril. Ya Rasulullah, turun sebentar. Ada apa Jibril? Pokoknya turun dulu. Ada apa? Di mana kita ini Jibril? Ini di tempat di mana kau akan hijrah kelak ya Rasulullah. Maka ambillah berkah, solatlah 2 rakaat. Sampai di mana? Sampai di sini. Sampai di sini kita ambil hikmah dalam solat. Itulah makna tumakninah dalam solat. Harus ada istirahat. Jangan seperti di Pulau Jawa ada solat tarawih 23 rakaat 5 menit. Super dahsyat. Ini solatnya buruk kali. Tarawih 23 rakaat secepat kilat, bukan perkara dia bisa rukunnya, iya. Bukan perkara benar bacaan, boleh jadi kalau dia hafiz, kalau dia hebat dalam bacaan, tartil misalnya. Tapi perkaranya ada tumakninah. Tumakninah itu apa sih? Berhenti sejenak. Kalau dalam tajwid namanya harkat, kalau dalam hukum namanya tumakninah. Inilah maksudnya. Kalau dalam perjalanan naik tol atau di jalan tol namanya rest area. Tuh praktik dalam hidup. Sampai rest area bisa dibahas Isra Mi'raj, hebat betul. Itulah, singgah dulu. Ambil berkah ya Rasulullah. Ini bakal tempatmu hijrah kelak. Rasul sudah tahu tempat bakal hijrah, yaitu Yasrib. Yang dulu namanya Yasrib, sekarang namanya Madinah. Baik, solat 2 rakaat ngambil berkah, itu namanya tumakninah. Kemudian berangkat lagi. Sekali melangkah, sampailah di kota Madian. Tepatnya di Bukit Sinai atau Bukit Tur Sinai. Madian. Ada apa lagi Jibril? Kau berhenti di sini? Ini tempat rest area kedua ya Rasul. Apa ini? Kau berhenti di sini? Ini sejarah. Ada saudaramu bernama Musa alaihissalam. Dia pernah mencoba ingin ketemu dengan Allah. Dia tidak sanggup lihat cahaya Allah. Dia langsung pingsan dan buta. Dan itu kejadiannya di Bukit Tur Sinai. Ambil berkah ya Rasul. Solatlah 2 rakaat. Solat Rasul di Bukit Tur Sinai. Lanjut lagi. Berangkat kemudian sekali melangkah. Sampailah di kota Baitul Lahmi. Bahasa Nasraninya Bethlehem. Bahasa Nazaretnya, Nazaret dalam Ibrani, Nasrani dalam bahasa Yahudi. Apa ini Baitul Lahmi? Baitul Lahmi atau Bethlehem adalah tempat kelahiran Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Kenapa diberi gelar Al-Masih? Karena punya mukjizat. Ketika ditantang orang kafir, coba buktikan kalau Tuhanmu ada, kalau Allah itu ada. Coba buktikan dengan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ditantang begitu, Allah izinkan. Dengan izin Allah, Nabi Isa mengusap sekali sentuh, itu mayit hidup lagi. Kira-kira mau diberi mukjizat itu Pak? Jangankan sekali sentuh hidup, diusap-usap pun hidup. Ini arahnya harus tepat, jangan arah ke pornografi. Kenapa? Biasanya ini yang diberi. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau mau dapat keramat, selawat kepada malaikat. Kalau mau dapat syafaat, selawat kepada Nabi Muhammad. Kalau mau dapat rahmat, selawat Allah. Ini. Baik, kita lanjut. Solat Nabi 2 rakaat karena ini Nabi Isa alaihissalam, saudara juga. Apa kelebihan secara umum? Taurat adalah tauhid.
Zabur adalah syariat, Injil adalah tasawuf. Itulah intisari dari 3 kitab itu. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Kesempurnaan. Itu hebat. Salat 2 rakaat, berangkat lagi, sekali melangkah tibalah ke Baitul Maqdis. Apa itu bait? Bait artinya rumah, Maqdis artinya disucikan. Kenapa disebut Baitul Maqdis? Karena para nabi dan rasul rata-rata lahir di sana. Sampai-sampai sombonglah Israel Zionis, Yahudi, keturunan Yahuda dari Nabi Yakub alaihissalam. Sombong dia. Akhirnya Allah tidak kasih lagi lahir nabi terakhir di sana, justru lahir di Makkah Al-Mukarramah. Inilah Baitul Maqdis, nama masjidnya Masjidil Aqsa. Kenapa perlu dikunjungi? Ini kiblat pertama. Ini kiblat pertama umat Islam. Jangan lupa sejarah. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Perlu sejarah ini. Dulu kiblat umat Islam bukan di Ka'batullah, melainkan di Masjidil Aqsa. Singgah di sini, terkejut Nabi Muhammad SAW. Sebelum solat 2 rakaat, sebagaimana tempat yang lain, lagi-lagi Nabi dikejutkan pembuktian nuriyahu min ayatillah. Apa pembuktiannya? Sudah ditunggu 124.000 Nabi. Sudah ditunggu 315 Rasul. Sudah ditunggu seluruh malaikat dari alam langit dan alam bumi. Penuh Masjidil Aqsa. Maka disuruh menjadi imam. Karena tadi syarat. Nih, sampai di sini hikmah dulu aja. Fadilah dulu. Kenapa dari tadi kok ketemunya masjid, ketemunya sholat, sholat lagi, sampai di situ disuruh sholat lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya penghubung antara hamba dengan Allah adalah sholat. Apa maksudnya? Saya mau pakai kalimat yang lebih tajam tauhidnya. Ini belum pernah di tempat lain. Kenapa kok ada gerak di tempat ini bisa langsung mau diucapin? Ada satu kalimat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang ini tauhid luar biasa. Kenapa? Kenapa dari tadi sholat masjid, masjid sholat? Kenapa? Karena hanya orang yang sholat dan di dalam masjidlah yang bertuhan. Oh, kok bisa? Saya juga punya Tuhan, saya sholat di rumah. Ini tauhid. Apa tauhidnya? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, 1 detik hamba lupa Allah, detik itu dia tidak bertuhan. Jujur, berapa banyak orang ingat Allah di luar masjid? Berapa banyak orang mampu mengingat Allah di luar? Nah, itulah beda. Kalau di masjid, kenapa kau ingat Allah? Ada apa sih sebenarnya masjid? Inilah bedanya. Maka kalau kita ingin dianggap tetap bertuhan, yaitu punya Allah, maka jangan hindari masjid. Dan kalau ngaku punya Tuhan, harus ada bukti, dan buktinya adalah sholat. Nanti kaitannya bagaimana pengguguran dosa. Dosa umat Islam, dosa manusia, dosa seluruh makhluk. Per hari tidak kurang dari 2 juta sehari semalam. Itu lain waktu kita bahas. Dengan amalnya, dengan penghapus dosa yang itu. Kalau ini terlalu melebar. Baik, sampai di Masjidil Aqsa, maka disuruh jadi imam. Untuk menggambarkan peristiwa di Masjidil Aqsa sampai Mi'raj ini, perlu kita bacakan satu solawat lagi. Nama solawatnya solawat tarhim. Isinya tentang Isra wal Mi'raj. Namanya tarhim. Pengarangnya Syekh Mahmud al-Husairi al-Misri, Ahlul Quran di Mesir dulu. Dan ini solawat
solawatnya tentang Isra wal Mi'raj. Boleh kita bacakan sekali? Kalau tidak hafal nanti dibagikan lagi. Tapi boleh ketik juga Google. Boleh juga lihat di YouTube. Nah ini kita bacakan, mudah-mudahan fadilahnya siapa yang baca 5 menit sebelum azan atau sebelum solat minimal, maka insyaallah solatnya dianugerahi mi'raj dalam solat atau khusyuk dalam solat insyaallah. Amin. Allahumma. Nah ini biasanya di kota-kota besar sering dengar, cuman di kita jarang. Mudah-mudahan semua masjid mau kompak untuk melantunkan solawat mi'raj ini sebelum adzan. Nah, ini namanya tarhib. Solawat penghormatan makhluk langit tatkala Nabi lewat mi'raj. Sebelum kita bahas kisahnya, kita bacakan solawatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah as-salatu wassalamu alaik ya nasirul huda ya khaira khalqillah as-salatu wassalamu alaik ya nasirul haq ya Rasulullah as-salatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyam wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nida alaika salam ya karimal akhlaq ya sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Biasanya diiringi sama beduk tok 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 tung tung tung. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu di Pulau Jawa. Kalau di sini diiringi dengan sehune balik. Kan begitu. Tapi tidak perlu pakai itu. Itu solawatnya. Apa itu? Diangkat jadi imam setelah ditunggu ribuan nabi, ribuan rasul, ribuan malaikat. Tapi yang diangkat jadi imam kok bukan Nabi Adam? Kok yang diangkat jadi imam Nabi terakhir khatamal anbiya wal mursalin? Padahal Nabi terakhir paling bontot, paling bungsu. Kenapa? Jawabannya ada dalam kitab Qasifatus Saja' Safinatun Najah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Apa jawabannya? Ini jawaban tauhid. Kalau diamalin
bisa utuh jasad dalam kubur. Bahkan bukan jasad saja, kain kapan gak kesentuh cacing tanah. Kira-kira mau ngamalin? Mau ngamalin Bu, Pak? Mau gak dimakan cacing tanah di alam kubur? Ini amalannya. Akhir fil wujud, awal fil khulud. Akhir fil wujud, awal fil khulud. Amalin. Kalau nggak mau dari sekarang, kelamaan Pak Ustadz, capek Pak Ustadz, nanti minimal pada saat dikafani suruh bacakan ini ketika orang mengkafani kita. Dan yang kedua ketika menguburkan kita, bacain akhir fil wujud, awal fil khulud. Udah hafal Bu? Sudah hafal? Kalau ndak hafal nanti ditulis, ada. Kemudian amalan keduanya agar tidak dimakan cacing tanah. Jangankan jasad, kain kapan tidak akan dia dekati. Apa amalannya? Surah Toha ayat 55. Yang pertama tauhid dalam kitab tadi. Yang kedua surah Toha ayat 55. Bagaimana bunyinya? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dibacakan, lalu diambil syariatnya atau wasilahnya, ambil tanah itu lalu dikepalkan, jadikan bantal di liang lahat bagi mayit. Nah, itu setelah dibacakan surah Toha ayat 55. Kemudian pada saat menguburnya, pada saat menurunkan tanah-tanah untuk mengubur si mayit, baca juga itu. Kalau bisa ajarkan kepada orang yang ikut melemparkan tanah untuk kuburan itu. Bacakan. Bila perlu ajarkan ke tukang gali kubur supaya segen itu semua makhluk di dalam kubur. Ini orang bukan sembarang orang. Dia sudah diberi cahaya syafaat. Dia sudah diberi yang namanya hijab dari seluruh mara bencana azab kubur. Itulah hebatnya tauhidnya tadi, kemudian hebatnya amalannya tadi. Ini salah satu alasannya kenapa Nabi jadi imam. Karena Nabi akhir fil wujud, awal fil khulud. Apa artinya? Nabi memang terakhir dalam wujud. Jelas, Nabi baru lahir setelah semua Nabi lahir. Nabi baru lahir setelah semua Rasul lahir. Nabi terakhir, kok jadi imam? Jawabannya memang betul, Nabi terakhir dalam wujud bentuknya, tapi Nabi terawal, Nabi pertama dalam bentuk nur dan cahaya Muhammad. Itu. Maka cacing sadar diri. Kalau udah lihat bacaan itu, cacing sadar diri. Jangankan manusia, jin, cacing sadar diri. Oh, ini sudah dibacakan Nur Muhammad. Sudah dibacakan Nur Muhammad. Kita semua berasal dari Nur Muhammad. Jangan dekati, jangan sembarang nyiksa-nyiksa. Itu hebatnya amalan tadi. Silahkan diamalkan, diijazahkan malam hari ini, insyaallah. Amin. Baik, masih lanjut? Nggak ada yang ngantuk, nggak? Ngantuk, gimana ini? Lanjut, cukup. Sikit lagi ya. Tergantung kesepakatan aja saya. Baik, kemudian Ataqaddamta lis-sholati kullu man fis sama'i wa antal imam. Sudah diangkat Nabi jadi imam, selesai solat, baru kemudian disodorkan Jibril 2 minuman, 1 laban 2 khamar. Sama warna beda rasa, tapi Nabi langsung pilih tanpa berpikir, milih laban, yaitu susu. Diberi selamat oleh Jibril, selamat ya Rasulullah, kau sudah mengambil agama yang suci sebagai simbol susu yang putih bersih. Alhamdulillah Nabi pilih susu. Untung pilih susu. Alhamdulillah kita semua bisa masuk surga karena kesucian itu. Amin Allah. Sedangkan Nabi pilih susu saja masih banyak yang nyabu. Seandainya Nabi pilih khamar, kebayang nih di masjid semua pada goyang-goyang kepala tenggen.
Alhamdulillah pilih susu. Kemudian berangkatlah menuju Mi'raj. Sekarang kita perjelas apa itu Mi'raj. Jangan cuman ditanya tadi udah dapat Isra itu apa, udah pandai jawab sama non muslim. Sekarang ditanya lagi sama non muslim, apa itu Mi'raj? Mi'raj secara bahasa adalah tangga naik. Boleh eskalator, boleh tangga dari beton, boleh tangga dari kayu, boleh tangga orang ngecat rumah. Pokoknya seluruh tangga untuk naik namanya Mi'raj secara bahasa. Tapi secara syariat Islam, apa itu Mi'raj? Tangga naik menuju makom tertinggi di hadapan Sang Ilahi. Tangga naik menuju derajat tertinggi itu Mi'raj. Kalau ada orang sholat gitu-gitu aja, gitu-gitu terus dari dulu sampai tua, maka dia tidak pernah mi'raj dalam sholat. Karena derajatnya tidak naik. Sholatnya ya cuman komat kami. Kalau bahasa alasnya TKP, TKLA, ada orang sholat begitu. Kalau mau sholatnya TKP, TKLA, aku maka pilih saja mazhab Hambali. Oh, itu paling enak solatnya. Bagaimana mazhab Hambali enak solatnya? Asal punya imam, asal solat berjamaah, selamat dirinya tanpa baca apa-apa. Sejak dia takbir Allahu Akbar, terus diam sampai selesai, aman. Itu mazhab Hambali. Tidak usah baca apapun. Itu mazhab Hambali. Kenapa? Karena dalam fikih mazhab Hambali al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Kalau imamnya selamat, makmum ikut. Nah, ini bedanya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak bisa begitu. Berjamaah harus baca tetap Fatihah. Berjamaah juga tetap harus baca Fatihah. Kenapa? Karena yang diikut dalam mazhab Syafi'i, imam hanya diikut gerakannya saja. Solat imam hanya diikut gerakannya saja dalam mazhab Syafi'i. Bacaannya tidak diikut. Mana buktinya? Imam baca Fatihah, mazhab Syafi'i mengatakan kita juga tetap baca Fatihah karena itu rukun qauli wajib. Nah, itu beratnya dalam mazhab Syafi'i. Maka ini tadi tangga naik menuju makom tertinggi. Kalau kita makomnya yang mana, maka makom kita dalam solat atau dalam mi'raj dalam solat, itulah yang dimaksud 6 tingkatan khusyuk tadi. Mudah-mudahan lain waktu 6 tingkatan khusyuk itulah makom tertinggi kita seorang hamba. Ya. Kalau Nabi makomnya ya yang sedang mi'raj yang kita bahas ini. Berapa makomnya? Pertama melewati langit 7 lapis. Saking melewatinya berubahlah wujud buruk. Kecepatan buruk tadi masih ingat Bapak Ibu? Berapa kecepatan buruk di bumi? 1 langkah berapa meter? Dan saya nanyanya meter, udah ngitung belum meter? 500 km berarti berapa meter tuh? 5 juta. Kemudian sekarang berubah kecepatan buruk, tidak sama seperti di alam bumi tadi. Karena jarak tempuhnya luar biasa jauh. Dalam riwayat disebutkan dari bumi sampai ke langit pertama itu jaraknya 500 tahun. 1 sampai langit pertama. Kali 7 lapis langit berarti 500 tahun kali 7 berapa tahun? Berapa tahun? Nah, ini giliran ngitung gaji pinter, ngitung ilmu lembam kali. 3.500 tahun. 7 lapis langit kelewat. Itu dalam perjalanan bertemu dengan nabi-nabi dan rasul. Inilah makom Nabi dalam mi'raj. Semua nabi yang ditemui di langit-langit itu
Semua memberikan 2 kali penghormatan. 1 penghormatan, kedua pengakuan. Ketemu Nabi Adam di langit pertama, memberikan penghormatan pengakuan. Di langit kedua Nabi Isa dan Yahya, berikan pengakuan dan penghormatan. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihissalam, penghormatan pengakuan. Langit keempat ketemu Idris alaihissalam, penghormatan pengakuan. Langit kelima ketemu Nabi Harun alaihissalam, penghormatan pengakuan. Langit keenam Nabi Musa alaihissalam, pengakuan penghormatan. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, pengakuan penghormatan. Inilah kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha. Ada satu lagi makom namanya Baitul Ma'mur. Siapa yang punya makom ini? 2 makhluk Allah. Satu Al-Qalam, kedua malaikat Tawab. Jadi malaikat Tawab itu ada di Baitul Ma'mur. Naik lagi ke Sidratil Muntaha. Sidrah artinya pohon, Muntaha artinya yang terakhir. Makom siapa ini? Makom malaikat Jibril alaihissalam. Jibril bersemayam di Sidratil Muntaha. Itu yang diibaratkan dalam surah An-Najm, fakana qaba qausaini au adna, atau di ayat sebelumnya wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Makom Jibril. Jibril pamit, Nabi berangkat ke makom Arash. Antara lain Rabb mustawa atau istawa, kemudian yang tertinggi Darajatul Quswa, makom tanpa batas. Inilah makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana, bagaimana cara bertemu Rasul atau pertemuan Allah dengan Rasul? 2 riwayat. Ibnu Qayyim mengatakan melihat dengan mata kepala, Ibnu Abbas mengatakan melihat dengan mata kalbu yang 5 mata kalbu yang menatap Allah, bukan mata yang terlihat secara zahir ini yang mampu menatap Allah. Itulah pertemuan Allah dan Rasul di Darajatul Quswa. Selesai itu, apa yang diucapkan Allah, apa juga jawaban Nabi. Apa jawaban Nabi, apa ucapan Allah, itulah yang tergambar dalam tasyahud akhir atau tahiyat akhir, yang bunyinya assalamu alayka ya ayyuhan. Wah, ini udah enggak fokus nih. Kelihatan nama makanan, kalah sama makanan nih kan. Coba assalamu alayka ya ayyuhan. Tasyahud akhir. Ini sudah di akhir. Selesai ini kita akhiri. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu. Allah memberikan keselamatan dalam bentuk pengakuan kehambaan dengan bentuk ucapan tasyahud akhir. Kemudian ketika diberi selamat, diakui sebagai hamba satu-satunya yang baru dapat pengakuan, Nabi tidak terlalu bangga, Nabi tidak terlalu gembira lalu lupa diri, melainkan Nabi tetap ingat kepada umatnya di perapat titi panjang ini. Bagaimana jawaban Nabi ketika mengingat kita yang juga ingin diselamatkan dan diakui sebagai hamba? Kata Rasulullah dalam tasyahud akhir itu, assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Itulah percakapan di Darajatul Quswa. Sampai di sini selesailah Mi'raj. Belum turun ke bumi lagi, tapi sudah sampai ke Arsy, wadahnya, dalamannya Rabb dan mustawa. Apa hikmahnya dalam tema yang diinginkan tadi? Jadikan peristiwa ini sebagaimana perjalanan dalam solat. Tidak mungkin bisa selamat dalam perjalanan kalau solat cuman sendirian. Maka betul tema yang diinginkan, mari perbanyak solat berjamaah, karena hanya itulah yang bisa sampai kepada mi'raj dan selamat. Berat selamat solat kita kalau sendirian, karena Isra wal Mi'raj tidak sendirian. Berat selamat mi'raj kita dalam solat kalau cuman solat sendirian, karena banyak gangguan syaitan.
Maka oleh karenanya mari kita solat berjamaah di Masjid Al-Muttaqin ini, terutama dalam keluarga sekitar ini, agar kita mampu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar diri, sebenar-benar hamba yang kelak juga diakui oleh Allah sebagai hamba dan akan diselamatkan di dalam ridha dan surganya insyaallah. Amin. Allahumma amin. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebagai spirit semangat baru untuk melaksanakan ibadah 5 waktu solat sehari semalam itu, terutama khususnya berjamaah. Sulit selamat solat kita kalau tidak berjamaah. Maka penuhi masjid kita ini, itu tandanya kita sudah mendengarkan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, sekaligus mengimani peristiwa ini dalam bukti melaksanakan solat berjamaah di dalam masjid yang mulia ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa menjadi wasilah syafaatuz zariyah minad dunya ilal akhirah. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Saya kira cukup. Langsung doa. Baik, kita tutup langsung dengan doanya. Semoga semua niat, semua hajat, semua nazar, semua maksad insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. ورحمة الله تعالى يا كريم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر عبادنا في الأمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطينا محبتك ومعرفتك بوجود. زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأسل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ببركة شهر شعبان اغفر لنا ولهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصلواتنا وركوعنا وسجودنا ومن كل أعمالنا في هذه الليلة المباركة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله تعالى يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. آمين 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 يا مجيب
المسائل ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله تعالى يا كريم. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang terlalu berlebihan, mari kurangi bersama agar menuju sempurna insyaallah. Amin Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.